Saudara-saudari, minggu biasa ke-18 tahun A, Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Di akhir kisah Yesus ditolak memasuki bab 14 dan Injil Matius bab 13 di akhirnya diawali dengan Herodias yang ingin tahu dan Herodes yang ingin tahu siapa Yesus itu, karena dikira Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi setelah dipenggal kepalanya oleh Herodes karena permintaan Herodias. Ada paralelisme penderitaan Yohanes Pembaptis dan penderitaan Yesus. Ditolaknya Yohanes Pembaptis dengan ditolaknya Yesus. Kematian Yohanes Pembaptis dengan kematian Yesus. Dugaan bangkitnya Yohanes Pembaptis dengan fakta bangkitnya Yesus. Ketertarikan Herodes pada Yesus membuat Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak tetap mengikuti Yesus. Maka Yesus jatuh hati pada orang banyak itu karena mereka kelaparan. Sesudah menyembuhkan beberapa orang sakit, Yesus memberi makan 5.000 orang plus perempuan dan anak-anak yang tidak terhitung. Para murid dalam bacaan Injil Matius bab 14 ini tampil sebagai partner atau mitra Yesus dalam memberi makan ribuan orang itu. Pemberian makan dengan roti dan ikan itu adalah kerinduan akan Ekaristi dan perjamuan yang abadi bersama Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan, 12 bakul yang berlebih ialah penggambaran akhir zaman yang merupakan kepenuhan janji Tuhan dari sejak 12 suku Israel, 12 rasul, 5 kitab Musa, 2 loh perjanjian Allah, dan kelak bersama Kristus kita bahagia di akhir zaman. Ikan di dalam bahasa Yunani adalah ichthus, plesetan dari Kristus. Bisa pula singkatan Yesus Kristus Theos Uios Soter, yang berarti Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Bagi kita, iman akan kehadiran Yesus Sang Penyelamat mesti menjadi dan mewujud dalam hidup pada masa pandemi ini khususnya. Keselamatan yang kita terima dalam baptisan dan dipelihara pertumbuhannya dengan Ekaristi, mau tidak mau mesti terwujud dalam sikap berbagi keselamatan, berbagi dengan sesama, berbagi pangan, obat-obatan, ide-ide kreatif demi menyelamatkan hidup bersama dan lingkungan hidup kita. Bacaan pertama memberi inspirasi bahwa pada waktu itu masa pembuangan di kitab Yesaya bab 55 justru ada rahmat di situ. Hai kamu sekalian yang kehausan, datanglah dan minumlah air. Hai orang yang tidak punya uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Suatu rahmat yang berlimpah justru di saat bangsa Israel mengalami pembuangan yang mengerikan. Bacaan 2 mengatakan, apa sih kata Santo Paulus kepada umat di Roma bab 8, apa sih yang dapat memisahkan kita dari cinta Allah yang dinyatakan dalam Kristus? Apakah sengsara, apakah penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Bisa kita teruskan, apakah virus corona 19? Tidak. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari Kristus. Baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, bacaan pertama dan surat Paulus yang ini memberi inspirasi praktis. Kalau kita bersatu dengan Kristus dan merindukan Ekaristi secara sakramental, mari kita temui Yesus lebih dahulu di dalam saudara-saudari kita yang berkekurangan, dengan memberi mereka makan, minum, obat-obatan, dan saling berbagi satu sama lain. Wong kita juga butuh, ya. Maka gotong royong di masa pandemi ini menemukan Yesus di dalam diri kegotong royongan itu, di dalam semangat bermasyarakat bersama menghadapi pandemi ini.
Yesus yang kita rindukan dari altar sini dengan komuni rohani, komuni sakramental secara fisik, sekarang kita rindukan secara rohani, namun mewujud sudah di dalam kegotong royongan praktis dan konkret antar kita di tengah RT, RW, masyarakat dan komunitas sekitar kita dalam mengatasi pandemi Corona 19 ini. Mari kita wujudkan kerinduan itu dan kita doakan mohon kekuatan Tuhan dalam Ekaristi ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.